Dalam suatu kisah memilukan ini, seorang oknum anggota Satpol PP yang dikenal penyabar, terlibat dalam penghabisan terhadap seorang wanita yang sangat kaya. Motif penghilangannya mengaku sakit hati, namun muncul kebingungan ketika pelaku masih sempat mengambil barang berharga korban. Kisah ini mengajarkan bahwa tampaknya bisa menipu, dan bagaimana sakit hati dapat memunculkan sisi gelap manusia. Apakah pelaku benar-benar bertindak atas dendam, ataukah ada motif tersembunyi? Yuk kita bahas. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita yang bernama Hajah Dahlia, usianya 54 tahun, tinggal di sebuah rumah toko atau roko di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bon. Pada masa tuanya, Hajah Dahlia tergolong sebagai individu yang cukup produktif. Dia membuka toko sembako di bagian depan rumahnya yang berlokasi di pinggir jalan dan strategis, seberang pom bensin. Toko sembakonya menjadi ramai dikunjungi pelanggan. Pada suatu pagi, tepatnya tanggal 10 November tahun 2023, pukul 7.30, anak Hajah Dahlia yang bernama Edar pergi dari rumahnya untuk mengisi bensin di rumah yang berbeda. Saat itu, dia merasa haus dan memutuskan untuk mampir ke rumah ibunya karena lokasi pom bensin tidak jauh dari sana. Ketika tiba di rumah ibunya dan masuk ke dapur, Edar terkejut melihat seorang pria tengah menghujani tubuh ibunya dengan senjata tajam. Ibunya terbaring terlentang di lantai. Pelaku, menyadari bahwa aksinya telah terbongkar oleh orang lain, segera berbalik dan mengejar Edar sambil menodongkan parang yang masih berlumuran darah. Edar yang panik segera berlari keluar rumah untuk menghindari pengejaran pria tersebut. Untungnya, Edar berhasil keluar dari rumah setelah tersandung kardus. Namun, pria itu terus mengejar hingga ke pinggir jalan raya. Meskipun usahanya untuk menangkap Edar gagal, pria itu sempat masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi dan melarikan diri dengan mengendarai motor. Setelah pria itu pergi, Edar segera kembali ke dalam rumah bersama beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Setibanya di area dapur, mereka menemukan tubuh Dahlia yang sudah tidak bernyawa, penuh luka di sekujur tubuhnya dan bermandikan noda merah. Tangisan histeris dari Edar terdengar oleh warga lainnya, mengundang banyak orang untuk datang ke rumah Dahlia. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses olah TKP, evakuasi, dan penyelidikan. Setibanya polisi di lokasi kejadian, pemeriksaan awal juga mengungkap bahwa perhiasan milik korban hilang, sehingga dugaan awal menunjukkan kasus ini sebagai perampokan dan menghilangkan nyawa. Tubuh Dahlia dievakuasi ke RSUD Ten Rawaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara polisi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus menghilangkan nyawa ini. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memanggil 4 orang saksi, salah satunya adalah Edar, anak dari korban. Namun, penyelidikan belum selesai dan masih berlangsung. Beberapa pihak mengungkap dugaan keterlibatan anak korban dalam menghilangkan nyawa terhadap orang tuanya sendiri. Namun, polisi hingga saat ini belum menemukan bukti yang mengaitkan Edar dengan kasus tersebut dan masih terus mendalami penyelidikan demi mengungkap menghilangkan nyawa tersebut. Untuk mencari petunjuk, polisi telah memeriksa sejumlah CCTV di sekitar Jalan Ahmad Yani dan lokasi lain yang diduga dilalui oleh pelaku setelah melakukan menghilangkan nyawa. Proses penanganan kasus ini membuat pihak kepolisian menghadapi hambatan dan kesulitan dalam mengidentifikasi sosok pelaku. Oleh karena itu, mereka akhirnya membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Beberapa hari setelah kejadian, polisi akhirnya menemukan titik terang melalui hasil tangkapan layar CCTV di Jalan Veteran, Watampone. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan pelaku. Pria tersebut mengenakan jaket hitam lengkap dengan tas di belakangnya dan mengendarai sepeda motor matic. Titik terang ini memberikan arahan baru bagi pihak kepolisian dalam melanjutkan penyelidikan terhadap kasus menghilangkan nyawa ini. Melihat ciri-ciri dari keterangan saksi dan rekaman CCTV, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi sosok pelaku. Usaha polisi akhirnya membuahkan hasil, dan mereka berhasil mengetahui identitas pelaku. Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian segera melakukan pelacakan dan pengejaran. Setelah 6 hari proses penyelidikan, tepatnya pada tanggal 15 November tahun 2023 pukul 23.30, pelaku menghilangkan nyawa ini berhasil ditangkap. Pelaku menghilangkan nyawa tersebut bernama Kaharman, berusia 32 tahun, merupakan seorang tenaga honorer anggota Satpol PP Pemerintahan Kabupaten Bon. Penangkapan terjadi saat Kaharman sedang bertugas jaga di rumah jabatan Bupati Bon. Saat proses penangkapan, Kaharman mencoba melarikan diri. Meskipun polisi melepaskan 3 kali tembakan peringatan ke udara,
tetapi pelaku mengabaikannya. Pihak kepolisian terpaksa mengarahkan senjata api ke kakinya, dan Kaharman berhasil dilumpuhkan. Pelaku segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan pada kakinya. Setelah itu, dia dibawa ke Mapolres Bon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kaharman ditangkap bersama dengan barang bukti, termasuk 4 gelang emas milik korban yang dikantongi oleh pelaku, 1 unit sepeda motor, helm, 1 tas berwarna loreng, celana loreng, dan baju yang digunakan pada saat melakukan menghilangan nyawa. Diketahui bahwa pelaku ini memiliki usaha, sering berjualan tahu di pasar pagi. Setelah dilakukan interogasi, Kaharman mengakui telah menghilangkan nyawa korban Dahlia. Kejadian ini bermula dari latar belakang sakit hati Kaharman yang tidak menerima makian dari korban. Saat akan membayar hutang, Kaharman hendak mengisi bensin di SPBU, namun karena antrian yang panjang, ia memutuskan untuk menuju rumah korban. Ketika tiba di toko, Kaharman melihat Dahlia sedang merapikan barang dagangannya. Pelaku pun menanyakan keberadaan anak Dahlia, Eka, yang juga dimaksudkan untuk membayar hutang dan membeli rokok. Namun, Dahlia menjawab dengan tidak sopan, menyebut Eka sebagai pembohong. Kaharman mencoba meminta Dahlia untuk tidak berkata demikian, tetapi Dahlia tetap menyebut Eka sebagai pembohong. Kata-kata tersebut membuat Kaharman tersulut emosi, dan ia mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang kirinya. Aksi Kaharman ini diketahui oleh Edar, anak dari korban. Setelah tidak berhasil menangkap Edar, pelaku kembali masuk ke dalam rumah dan pada saat itulah, Kaharman masih sempat mengambil perhiasan korban, yaitu 4 gelang emas. Setelah melakukan menghilangan nyawa, pelaku berhasil kabur namun akhirnya tertangkap oleh polisi. Setelah kejadian itu, pelaku membuang barang bukti, yaitu parang, ke Sungai Malajena di Jalan Urip Sumoharjo. Tanpa rasa bersalah, pelaku tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, kembali bertugas sebagai anggota Satpol PP. Pelaku ini diketahui telah bertugas selama kurang lebih 12 tahun sebagai oknum anggota Satpol PP Kabupaten Bon. Tak seorang pun menyangka, karena pelaku dikenal memiliki kepribadian yang baik dan ramah terhadap sesama rekan kerja maupun pedagang di pasar pagi. Menurut Kasatpol PP Bon, Andi Akbar, dia sendiri tidak menyangka bahwa orang yang dikenal sebagai sosok penyabar dan sopan tersebut terlibat dalam kasus menghilangan nyawa. Rekan kerja pelaku menambahkan bahwa pelaku rajin berdinas dan masih aktif bertugas pasca kejadian. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa pelaku telah melakukan menghilangan nyawa. Untuk sementara, kasus ini dikategorikan sebagai menghilangan nyawa tidak berencana dan ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Pertanyaan tentang motif sebenarnya dalam kasus menghilangan nyawa yang mengaku sakit hati tetapi masih sempat mengambil barang berharga dari korban memang patut dipertanyakan. Jika motifnya murni sakit hati dan membalas dendam, seharusnya pelaku akan merasa puas tanpa perlu memikirkan untuk mengambil barang-barang korban. Mungkin, ada kemungkinan bahwa kasus ini memiliki tujuan awal dari pelaku untuk menguasai harta korban. Hal ini memang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan motif sakit hati yang diungkapkan oleh pelaku. Semoga, melalui proses hukum yang berlangsung, dapat terungkap dengan jelas motif sebenarnya di balik perbuatan pelaku. Dalam kejadian yang memilukan ini, semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisinya. Semoga pula, proses hukum dapat memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan kebutuhan akan empati, pemahaman, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam menjalin hubungan sosial. Bagaimana menurut kalian cerita di atas? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.